Pengamat politik Nyoman Subanda menerangkan, kecenderungan gugatan ke MK tergantung pada intensitas atau tingkat persaingan antar kandidat dalam pilkada. Dari 6 kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak, Nyoman Subanda menilai yang paling sengit persaingannya adalah pilkada Karangasem. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan tanda tangan berita acara pleno rekapitulasi suara oleh saksi salah satu paslon. Subanda menjelaskan gugatan ke MK akan dilakukan bila kandidat yang kalah menduga pemungutan suara ulang akan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan perolehan suaranya atau menurunkan suara lawannya. Hal yang menjadi pertimbangan paslon terlebih lagi ditemukannya bukti nyata yang dapat menguatkan tudingan terjadinya kecurangan. Nah, dalam konteks pilkada serentak ini, khususnya yang ada di 6 kabupaten kota di Bali, yang itu tidak nampak. Yang pertama artinya bahwa gejala-gejala pihak yang kalah ya dalam tanda kutip dalam perolehan sementara itu tidak melakukan gugatan, paling tidak sebetulnya kan gugatannya tidak tiba-tiba di MK, tapi paling tidak dilakukan di tingkat lokal dulu, di KPU-nya, kemudian laporannya ke Bawas, ya ngawas pemilu, kemudian juga dilakukan paling tidak di TPS. Ya sekarang ini saya lihat tidak sampai ke situ. Subanda menambahkan, paslon yang hingga kini perolehan suaranya jauh di bawah sudah mulai memberi pelajaran politik baik kepada masyarakat dengan bersikap sportif dan bersikap realistis menyikapi hasil pilkada. Bila paslon tertentu mengajukan gugatan ke MK tanpa berdasarkan bukti yang kuat maupun perkiraan peningkatan jumlah suara yang signifikan, ini justru menurunkan citra paslon tersebut di masyarakat. Alid Sidi dan Bayudi, Bali TV.